kami ini, Bawaslu ini melakukan upaya bagaimana orang itu tidak melakukan kesalahan sesungguhnya. Contoh kecil, kami di Bawaslu itu melakukan roadshow pencegahannya itu ke semua calon. Memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang potensi untuk dilakukan pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Opsi NTB. Bersama saya Hairul Ahmad Subawai dalam Bincang Pagi. Kali ini saya bersama dua komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, yakni Korbit Pencegahan Bapak Johari Marjan, kemudian Korbit Penanganan Pelanggaran Bapak Jumaidi SH. Yang dalam hal ini kita akan berbicara terkait masalah perhelatan pesta politik yang kian hari semakin mendekat, yakni tanggal 27 November 2024 mendatang. Untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan apa saja yang pernah dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap ini, baiklah kita langsung saja berdiskusi dan berbincang sama dua komisioner kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yo. Dari Marjan, selamat pagi. Siapa pagi. Ini kan di tengah pemilihan kita yang di Lombok Timur ini ada 5 pasangan calon yang akan berlaga di kontestasi ini. Kemudian dari 5 pasangan calon ini pun berpotensi untuk melakukan setiap proses pelanggaran yang ada di bawah. Nah, kemudian dari sisi itu sejauh ini apa saja yang pernah dilakukan oleh Bawaslu terhadap hal ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, yang sekarang ini kan sudah berlangsung musim kampanye. Nah, artinya dalam tahapan kampanye ini seperti apa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap hal itu? Mungkin yang pertama ini akan dijawab oleh Korbit Pengawasan, karena leading sektornya ada beliau. Iya. Oke. Kesempatan bersama beliau. Ini terkait tentang tahapan dalam proses pemilihan ini, kami Bawaslu itu begini, bahwa dalam konteks pengawasan itu kan ada dua komponen yang selalu dilakukan. Pertama itu pencegahannya, yang kedua penindakannya. Dalam proses-proses pencegahan ini kami selalu melakukan, pertama yang sering kita lakukan itu memberikan himbauan, baik itu kepada paslon maupun penyelenggara KPU ya pada komponen ini, karena KPU ini yang menjadi pelaksana teknis. Nah, kemudian paslon itu sudah kita lakukan pencegahannya. Apa bentuknya? Selain bentuk dari pencegahan itu, kita berdiskusi mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Nah, ini selama ini Bawaslu itu selalu melakukan itu sebelum aktivitas itu dikerjakan, memberikan himbauan bahwa jangan sampai keluar dari koridor aturan yang ada. Nah, pencegahan yang selain dari itu, kami juga memberikan ruang terhadap masyarakat secara umum, Pak Yom, bahwa Bawaslu itu tidak sendiri untuk melakukan pengawasannya, tetapi melibatkan masyarakat dengan adanya pengawasan partisipatif. Yang kita ingin melibatkan bagaimana masyarakat secara umum itu melakukan pengawasan juga. Nah, dalam konteks pengawasannya yang berarti maksudnya Bawaslu itu sesuai dengan tagline. Ya, tagline-nya Bawaslu itu bersama rakyat mengawasi pemilu. Nah, ini ruang itu yang kita berikan terhadap masyarakat. Enggak, ruang-ruang pengawasan itu bisa dilakukan dengan melakukan pencegahan oleh masyarakat itu sendiri. Karena partisipasinya itu bisa melakukan sosialisasi antar sesama masyarakatnya terkait aturan-aturan yang berlaku. Dilakukan di semua kecamatan. Alhamdulillah selama ini 21 kecamatan sudah melakukan. Ada yang basisnya pemilih pemula, ada yang basisnya perempuan, ada yang basisnya stakeholder kayak kawil, perangkat desa dan sebagainya. Itu sebuah leading, hampir semua stakeholder di kecamatan ini sudah dilakukan. Nah, ini yang dilakukan secara pencegahannya. Nah, kemudian
dalam konteks pencegahannya ini di tiap-tiap tahapan itu misalkan DPT misalkan, kalau kita DPT kita selalu menghimbau terhadap teman-teman PPS dan memberikan informasi terhadap masyarakat kalau ada kemudian yang tidak masuk DPT misalkan, maka kita menghimbau untuk melaporkan ke Panwascam sesuai tingkatannya, bisa BKD, bisa Panwascam gitu, bisa ke Bawaslu, karena kami di Bawaslu itu juga memiliki posko pengaduan ya, baik itu DPT maupun pelanggaran kampanye Pak Kordip ya. Ini yang ada di kami. Nah, pola-pola pencegahan ini yang terus dilakukan sampai dengan persoalan penghutang. Itu akan kami tetap lakukan itu. Sosialisasi melalui media sosial dan sebagainya. Jadi upaya cegah, awasi tindak. Nah, itu kira-kira begitulah. Kita nggak mau menindak orang tanpa memberikan informasi lebih awal. Oh, ini yang nggak boleh, ini boleh, ini yang nggak boleh. Nah, kalau sudah kita diingatkan, nanti urusannya di Pak Kordip gitu. Baik, tapi Pak Kordip sekarang ini kan selama tahapan ini Pak Kordip PP ada di masing-masing kecamatan itu pernah enggak ada tindakan pelanggaran yang fatal sehingga dilakukan ditangani langsung oleh Bawaslu sendiri melalui Sentral Gakumdu. Ada nggak yang pernah dilakukan sampai saat ini dalam masa tahapan kampanye terutama? Kita ini pertanyaannya ini apa? Artinya kita tidak bisa mengkategorikan mana pelanggaran fatal dan tidak. Cuman kan memang kan ada pengkategorian dalam jenis pelanggaran di undang-undang pilkada yang kemudian diatur dalam Perbawaslu. Jadi ada pelanggaran administratif, kemudian ada pelanggaran kode etik, kemudian ada pelanggaran pidana. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kalau sejauh ini kalau kita merujuk pada proses yang sudah kita lakukan, ya memang sudah ada beberapa jenis pelanggaran yang sampai masuk ke ruang penindakan gitu. Nah, artinya ini yang kita lihat, kalau sudah masuk di ruang penindakan berarti itu sudah lumayan fatal lah, ya kan? Mana saja yang masuk dalam ruang penindakan Gakumdu setiap proses-proses pelanggaran yang ditemukan di bawah? Kalau yang masuk ke Gakumdu itu sudah pasti hanya ruang pelanggaran pidana. Yang pidana. Kalau pelanggaran-pelanggaran lain, ya misalnya administrasi, kemudian kode etik itu cukup bisa ditangani di Panwascam. Apakah Panwascam juga bisa melakukan itu? Bisa untuk melakukan. Artinya Panwascam juga diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, cuma sesuai dengan kewilayahan. Nah, kita juga melakukan penanganan yang serupa gitu kan. Nah, cuman kalau untuk untuk pidana ini itu ruangnya harus masuk ke sentra Gakumdu, tetap itu. Tidak boleh melalui lain. Ya, tidak ada ruang lain. Mau masuk langsung ke polisi, kalau ada unsur pemilihan, tetap harus dikembalikan, karena pintu masuknya itu harus melalui Bawaslu dulu gitu. Bawaslu dulu yang tetapkan jadi temuan, baru kemudian 1 kali dalam 24 jam baru dibahas di sentra Gakumdu, baru kemudian melakukan penanganan lebih lanjut. Nah, tadi pertanyaan yang di awal tadi sebenarnya menarik itu, soal apa sih sebenarnya sudah dilakukan oleh Bawaslu kan? Nah, artinya kita kan yang terlihat justru ketika kita sudah masuk kasus itu di penanganan di Gakumdu. Nah, ini kan mulai ribut dan segala macam. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu kita sudah melakukan pencegahan yang sangat masif. Kita selalu optimalkan, kita instruksikan kepada teman-teman Panwascam untuk melakukan pencegahan yang optimal. Kita harus melakukan pencegahan yang sangat optimal. Dan sejauh ini yang kami rasakan, dari desain-desain bentuk kegiatan-kegiatan dilakukan dalam kampanye yang kemudian berpotensi untuk melakukan pelanggaran, itu kita selalu maksimalkan untuk lakukan pencegahan, dan berhasil kita membatalkan kegiatan tersebut. Nah, syukurnya juga dalam proses itu
ini kami juga sangat mengapresiasi ya kerjasama dari teman-teman kepolisian yang mengeluarkan STTP. Jadi ketika melihat bahwa di situ ada jenis kegiatan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, atau ada kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan tapi itu ada larangannya, kepolisian juga begitu menerima surat pemberitahuan dari pasangan calon, dia langsung menginformasikan ke kami, sehingga kami berharap meminta kepada kepolisian untuk tidak mengeluarkan STTP, dan itu dilakukan oleh teman-teman, membantu untuk menghimbau gitu kan, mengubah bentuk kegiatan dan segala macamnya. Nah, itu yang kita lakukan kan. Ini sangat masif kita lakukan pencegahan. Nah, tapi ketika sudah melakukan pencegahan lalu terjadi pelanggaran itu, mau tidak mau harus digeser ke ruang penanganan. Nah, ini yang kami sangat sayangkan gitu. Ketika sudah masuk di ruang sentra Gakumdu itu sudah sangat fatal sudah itu. Berarti upaya pencegahan terus dilakukan sebelum melakukan penindakan. Itu wajib kita lakukan. Wajib. Padahal sebetulnya kan memang tanpa dicegah pun, ya kan, kalau dari prinsip dalam penerapan hukum ini kita anggap sudah tahu semua ini. Begitu hukum itu sudah diketok, maka secara keseluruhan masyarakat sudah dianggap tahu. Tapi itu dalam Perbawaslu kami juga disarankan untuk selalu mengoptimalkan upaya pencegahan. Sampai sejauh ini sudah berapa upaya yang masuk ke ranah Gakumdu, kemudian yang sudah selesai maupun yang masih dalam pembahasan, Pak Kori? Yang masuk di ruang Gakumdu? Ya, sampai di tahapan kampanye. Ya, yang kemarin kita tangani itu ada dua ada dua yang sudah masuk di sentra Gakumdu. Yang pertama itu kepala desa di salah satu kecamatan. Nah, tapi di pembahasan kedua sentra Gakumdu menghentikannya. Kepolisian kejaksaan ini ya, Bawaslu, polisi, jaksa dalam sentra Gakumdu melakukan pembahasan. Setelah melakukan penanganan, dianggap sebetulnya kalau dari material kan terpenuhi, makanya dilakukan penanganan. Cuma kan bukti-bukti, ada hal-hal lain yang menunjang untuk proses penanganan. Alat pendukung lainnya yang tidak bisa dibuktikan karena sumbernya masuk dari informasi awal. Nah, temuan berarti. Sehingga itu dihentikan. Lalu kasus kedua itu, nah ini yang sedang berlangsung, ini sedang ditangani di sentra Gakumdu. Ini sudah masuk di ruang kepolisian. Nah, ini masih dalam proses penanganan. Nah, itu karena masuknya melalui hasil pengawasan. Hasil pengawasan ini berani kami pastikan karena pengawas kami ada di sana, sehingga bukti-bukti itu lebih mudah kita dapatkan. Sehingga kami pastikan bahwa kalau sudah masuk di sentra Gakumdu melalui hasil pengawasan, sudah artinya buktinya itu sudah berani kita pastikan ke teman-teman kepolisian bahwa kami yakini lengkap gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Mungkin ada tambahan? Begini Pak Yong, kami Bawaslu ini kan begini sesungguhnya. Bawaslu ini selain dari ruang mutlak yang dilakukan oleh Bawaslu itu kan penindakannya. Cuman sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kami ini Bawaslu ini melakukan upaya bagaimana orang itu tidak melakukan kesalahan sesungguhnya. Contoh kecil, kami di Bawaslu itu melakukan roadshow pencegahannya itu ke semua calon. Keliling berarti. Keliling. Kita semua calon itu kalau tinggal satu pasangan calon yang belum ada memberikan waktu untuk kami roadshow itu. Dari semua calon itu sudah kita lakukan roadshow pencegahan supaya tidak dilakukan pelanggaran. Artinya apa? Bahwa kami ini Bawaslu ini melakukan ruang-ruang yang harus diisi supaya tidak pemilihan ini sesuai dengan rel yang terjadi. Kenapa kami melakukan roadshow itu? Artinya apa? Bahwa mengingatkan, bukan memberitahu, mengingatkan kembali terhadap semua pasangan calon maupun tim sukses itu untuk melakukan ini yang harus dilakukan.
ruang-ruang ini yang boleh dilakukan, ruang-ruang ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, misalkan kampanye misalkan di media sosial, misalkan 60 hari misalkan, di ruang-ruang itu juga kita sampaikan misalkan, atau menggunakan iklan media. Ya, ini kan ruang ada waktunya misalkan. Itu juga kami sampaikan ya. Ini kenapa ruang penyampaian itu kami lakukan? Ini adalah pola pencegahan yang kami lakukan di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Kemudian apa yang disampaikan Pak Kordib tadi misalkan, pelanggaran ini itu akan kelihatan dipaksakan kalau misalkan pencegahannya tidak diaktifkan. Tetapi selama ini mengoptimalkan pencegahan itu sudah kami hampir kalau dilihat di aktivitas kami di pencegahan misalkan dengan ini akan selaras dengan aktivitas di penanganan pelanggaran. Kenapa? Karena misalkan kita melakukan pencegahan dengan cara mensosialisasi peraturan yang ada di level masyarakat. Nah, ketika ada pelanggaran itu, kalau dia tidak memberikan bentuknya laporan, maka dia akan memberikan informasi awal. Nah, ini ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pola pencegahan pola pencegahannya. Bahkan misalkan begini, unsur kepala desa misalkan, ASN. Untuk sosialisasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan misalkan. Ini kan ruang-ruang pencegahan yang selalu kami lakukan. Bahkan di setiap PKD Panwascam itu memberikan himbauan. Lagi-lagi ketika misalkan karena ini di tahapan kampanye untuk menghindari meminimalisir dan supaya tidak terjadi pelanggaran itu, maka sebelum dilakukannya kampanye itu, teman-teman Panwascam ini sudah menemui upaya melakukan pencegahan. Ya, LO di tempat itu sudah ditemui dulu untuk melakukan pencegahannya di setiap level ya. Misalkan kita di kabupaten, kalau kita berbicara pencegahannya, sosialisasi dengan mahasiswa sudah kita lakukan. Kenapa kita minta mahasiswa misalkan? Alhamdulillah teman-teman media juga sudah kita lakukan dan memberikan input Pak Kordib ya, memberikan informasi-informasi terkait tentang dugaan-dugaan itu. Tetapi kalau misalkan masih ada dugaan, kan bisa kita lakukan pencegahan secara optimal. Nah, ini kan ruang-ruang ini yang kami selama ini kita lakukan, sehingga walaupun kemudian ada yang masuk misalkan di Setraga Kumdu atau di penanganan administratif misalkan, itu kan hal-hal kecil ya, bisa dikatakan ya, kalau di dunia ini kan ada error-error sedikit kan juga ya, kadang-kadang terjadi gitu loh. Kita lanjut ke tema lain mungkin Pak Kordib. Maaf, ini kan sudah mulai tahap pemasangan APK yang ada yang dipasang secara mandiri oleh calon dan ada juga yang difasilitasi oleh KPU. Ya. Nah, ini seperti apa peran kita dalam melakukan pengawasan? Terus yang kedua itu, kadang APK yang sudah ditentukan titik-titiknya ini oleh KPU itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh teman-teman PPK di tingkat bawah. Nah, kemudian apakah hal tersebut ada sanksi enggak untuk penyelenggara KPU dalam hal ini? Mungkin siapa yang lebih? Karena ini upaya-upaya pencegahannya sudah banyak sudah dilakukan oleh teman-teman pencegahan. Coba mungkin bisa digambarkan ini Pak Kordib. Ya, jadi sebelum memasang APK pun teman-teman ini sudah mengirimkan pencegahan. Sebenarnya begini, kalau di tingkat di awal kami sampaikan tadi bahwa di ruang peserta kita lakukan pencegahan, di ruang penyelenggara ini juga kita melakukan pencegahan. Kita membangun komunikasi dengan teman-teman KPU secara lisan maupun tulisan. Ini upaya pencegahan supaya misalkan titik-titik yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Misalkan kalau misalkan jangan sampai ada yang titiknya di A tapi karena dianggap mungkin
masangnya di tempat yang dilarang misalkan kan, karena dianggap bahwa oh ini kita pasang semua calon misalkan kan, ini juga ruang-ruang juga itu juga kita sudah ingatkan ya di level PPK di level Panwascam sudah mengingatkan teman-teman yang ada di TPK maupun di PPS. Nah ini yang sudah kami lakukan ya, supaya kita menjaga hal-hal yang tidak menjadi pelanggaran ya, baik itu yang administratif mungkin ya, kalau di level itu mungkin level administratif ya yang nah kalaupun terjadi misalkan level terjadi, kami di pencegahan itu bisa memberikan saran perbaikan. Nah, di situ ada ruang saran perbaikan. Tetapi kalau misalkan ada ruang saran perbaikan itu tidak dilaksanakan misalkan, maka itu masuk ke masuk kepada pelanggaran. Nah, nanti mungkin Pak Koordinat Penanganan Pelanggaran agak lebih rigid ya. Kalau misalkan di kami itu kalau sudah kasih saran perbaikan kemudian tidak dilaksanakan misalkan, itu akan masuk kepada tahapan pelanggaran ya, ketika saran perbaikan dengan rekomendasi itu tidak dilaksanakan misalkan. Itu Pak Yong di ruang pencegahannya ya. Oke, Pak Koordinat PP, apakah ada enggak sanksi terhadap hal tersebut terhadap teman-teman KPU dan jajarannya sampai bawah ketika penempatan APK dan pemasangan APK itu tidak sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan? Ada enggak sanksi? Nah, jadi begini, memang itu harus kita pisahkan yang mana yang difasilitasi oleh KPU, mana yang dipasang oleh secara mandiri oleh peserta. Nah, seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya kan berdasarkan hasil pengawasan, kalau kita menemukan ada tempat-tempat yang dipasang di luar dari sebenarnya begini, kita mau sampaikan bahwa selain tempat-tempat yang dilarang ya, selain tempat-tempat yang dilarang dalam PKPU itu kan boleh dipasang oleh peserta pemilihan sebenarnya kan, boleh dipasang. Memang KPU akhirnya menetapkan di mana tempat-tempat, agar ini kan tujuannya untuk untuk menjaga kenyamanan gitu kan. Nah, itu kan soal estetik misalnya. Nah, kan itu tujuan dari KPU. Nah, sehingga menetapkan mana tempat-tempat yang bisa dipasangi, tempat untuk memasang alat peraga. Nah, sebaiknya sebenarnya kan ini kan sudah dilakukan pencermatan oleh teman-teman PPK bersama dengan PPS dan masyarakat di bawah untuk menilai di mana tempat-tempat yang cocok untuk dilakukan pemasangan. Nah, sebenarnya sebaiknya ketika sudah dilakukan itu sebaiknya dipasang sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati itu. Nah, tapi memang yang banyak ini yang kita temukan ya, alat peraga yang dipasang secara mandiri oleh teman-teman peserta pemilihan ya, termasuk yang paling marak ini di pohon. Nah, itu sudah jelas disebutkan itu dalam PKPU, itu memasang di pohon itu tidak diperbolehkan, termasuk di tiang listrik. Nah, fasilitas umum. Ya, termasuk ya di tempat-tempat fasilitas umum. Nah, kalau misalnya yang sejauh ini ya, kalau misalnya ada pemasangan di tempat pendidikan, di tempat ibadah, kalau itu langsung kita minta untuk digeser. Nah, kalau yang pohon-pohon ini kan saking banyaknya ini, nah yang kami lakukan ini ya, kami minta kepada teman-teman Panwascam untuk melakukan pencermatan, mencatat di mana tempat-tempat yang dipasang oleh pasangan calon ini, yang dipasang di tempat terlarang, itu lalu kemudian kita lakukan hasil pengawasan itu kita buat dalam bentuk satu pencermatan bersama, sehingga kita melakukan saran kepada calon. Ini dalam waktu dekat kita akan melakukan saran, karena sudah kita instruksikan kepada Panwascam ya, sudah kita instruksikan untuk mendata semua itu, sehingga dalam waktu dekat kita akan melakukan saran kepada calon untuk memindahkan atau mencabut alat-alat peraga yang dipasang di tempat terlarang tersebut. Nah, itu yang kami akan lakukan. Oke, ini kan kita berbicara masalah APK.
kemudian nanti setelah KPU dan jajarannya melakukan pemasangan terhadap APK di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan ini, sebenarnya siapa yang punya kewenangan atas APK ini? Ini sering menjadi pertanyaan di masyarakat. Terkadang Bawaslu lah yang dianggap sebagai pemilik dari baliho-baliho ini, dan Bawaslu yang memiliki peran untuk melakukan penertiban terhadap APK-APK ini. Sebenarnya siapa yang berperan penting, yang paling berperan dalam penertiban APK ini, Pak Kordi? Sebenarnya kan jadi begini, kalau Bawaslu itu kan tugasnya mengawasi, ya, benar. mengawasi dan lalu menindak kalau ada pelanggaran. Nah, terhadap alat peraga kampanye itu kan ada dua pilihan. Jadi kalau yang pertama itu ada disebutkan dalam PKPU, yang difasilitasi oleh KPU itu dibersihkan oleh KPU. Tapi ada juga alat peraga yang dipasang mandiri oleh calon, maka dia harus dibersihkan oleh calon. Nah, tugas kita mengawasi. Artinya lempar tanggung jawab antara Bawaslu dan KPU itu Ya tidak ada, itu sudah jelas, itu diatur dalam PKPU, dan kami itu hanya yang punya hak adalah penyelenggara yang memasang. Nah, kita hanya mengawasi semua aturan baik dalam PKPU maupun undang-undang yang mengatur soal pemilihan ini. Tugas kita ini mengawasi. Ya. Ketika ada pelanggaran terhadap aturan itu, ya kita tindak. Siap. Ya begitu, prinsipnya begitu. Ini kan tinggal beberapa hari lagi akan dilakukan debat kandidat antar pasangan calon. Nah, dalam hal ini sejauh mana Bawaslu terlibat dalam mengawasi hal itu? Terutama dalam panggung-panggung yang kemudian nanti rentan dilakukan disalahgunakan oleh calon-calon atau paslon-paslon yang akan bertanding besok ini. Seperti apa Bawaslu melakukan pengawasan? Ya, kalau di Bawaslu itu kan begini, kalau di ruang debat ini kita kan bisa menghimbau bahwa kami dari Bawaslu itu nanti akan membuat surat himbauan supaya mungkin hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya dalam persoalan-persoalan debat itu, misalkan menyerang personal mungkin ya, menyerang personal misalnya, atau yang memberikan informasi hoax misalkan, atau isu-isu berbau-bau isu sara, ini kan mungkin perlu kami akan memberikan himbauan ya terhadap komponen-komponen dalam debat itu supaya tidak terjadi itu ya. Itu yang bisa kami lakukan di ruang itu, karena pelaksana teknisnya itu ada di teman-teman KPU. Ini yang ruang ini yang bisa kami lakukan gitu loh. Mungkin terakhir ini Pak Kordi, ini kan baliho yang sekarang terpasang oleh teman-teman PPK di semua kecamatan ini terkesan kan tidak ada logo KPU-nya. Artinya yang dikeluarkan oleh provinsi lo ini. Nah, seperti apa Bawaslu melihat hal itu? Karena ini real, ini tidak ada logo KPU yang ditempelkan di setiap spanduk yang dikeluarkan oleh KPU. Kalau kita sih melihatnya ya kembali ke PKPU-nya. Ada tidak disebutkan di PKPU itu harus memasang logo. Nah, itu kan ini kan baru kemarin ini mulai dipasang sampai sekarang. Nah, ya dalam hal ini kami tentu melakukan pengawasan dulu. Udahlah, kita perintahkan ke semua teman-teman pengawas kecamatan dan PKD untuk melakukan pengawasan dulu nih, di mana dia dipasang agar tempat pemasangan itu benar dan dia tidak menyalahi estetika dan segala macamnya. Nah, itu yang mesti diawasi. Lalu kemudian terhadap substansi tadi itu, nah nanti kami akan cermati gitu. Tentu kami akan cermati apakah di PKPU itu mengatur harus ada logo atau tidak. Nah, itu kan ruangnya nanti setelah kami melakukan pengawasan dan melakukan pencermatan. Nah, kalau misalnya memang di PKPU itu harus mengatur harus ada logo, ya maka tentu kami juga bisa melakukan saran gitu kan, saran perbaikan untuk memperbaiki baliho-baliho yang sudah terpasang itu. Ya entah bagaimanapun caranya gitu kan. Apakah bisa pelanggaran kode etik KPU itu atas rekomendasi Bawaslu? Jadi pelanggaran kode etik ini sebenarnya begini. Jadi dia bisa masuk dulu di
ruang administrasi. Jadi pelanggaran-pelanggaran administrasi itu kan kita melakukan saran dulu kepada KPU. Nah, lalu ketika saran kita tidak ditindaklanjuti, maka itu bisa ditingkatkan kepada rekomendasi. Kalau rekomendasi tidak dijalankan, maka itu bisa dilarikan ke etik. Karena kalau saran ini kan ya masih bisa dipertimbangkan lah sama KPU. Tapi kalau rekomendasi itu wajib hukumnya ditindaklanjuti. Wajib hukumnya ditindaklanjuti. Rekomendasi berarti wajib untuk Nah, dilakukan. ketika tidak dilakukan, maka itu bisa masuk ke ruang etik. Nah, itu dia. Oke, barangkali itu ya sahabat Opsi NTB, setelah kita berbincang-bincang lama sekitar beberapa menitan dengan dua komisioner kita di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, akhirnya dalam konteks pesta demokrasi yang tinggal sebentar lagi ini kita tentu mempunyai pilihan masing-masing, tapi untuk teman-teman yang masih sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara di tingkatan KPU, maka pola integritas dan netralitas itu perlu ditingkatkan oleh kita semua. Jangan sampai nanti teman-teman di Panwas, kemudian di Bawaslu, di KPU maupun di PPK terkena dengan rekomendasi dan etik yang akan disampaikan oleh teman-teman Bawaslu. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.